Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Yang Maha Kuasa. Pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruangan guru dalam kegiatan Kogel, komunitas belajar kita. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan juga partisipasi dari Pak Sedia Sepuh yang akan mempresentasikan RTL beliau, rencana tindak lanjut dengan tema kearifan lokal bidang studi PDOK SMA Negeri 11 Sarolangun di tahun 2024. Dan sama-sama kita ketahui bahwa beliau merupakan peserta dari PKG pengembangan kompetensi guru di bidang PDOK yang diadakan oleh WGP Kementerian ya Pak Sedia ya. Dan kita berharap dengan presentasi yang akan disampaikan oleh Pak Sedia memberikan wawasan kepada kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, dan harapan kita dari yang akan dipresentasikan oleh beliau akan menginspirasi kita untuk membuat perencanaan pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa. Dan tidak berlama-lama, kita segera berikan kesempatan kepada Pak Sedia untuk mempresentasikan RTL. Silakan Pak Sedia. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Sarolangun. Di sini juga yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, teman-teman sejawat semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan untuk proyek saya yang untuk kedepannya. Mungkin di sini nanti masih banyak terdapat kekurangan, tapi di sini saya mengharapkan bantuan dari kritik dan saran dari teman-teman sejawat yang lainnya. Di sini materi saya tentang tema kearifan lokal dengan materinya bermain engrak. Kenapa materi ini saya angkat? Di sini ada latar belakang. Mengingat peserta didik kita pada saat ini adalah generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media sosial atau era digital. Sebagaimana informasi ini mengandung nilai-nilai kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi leluhur kita. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan nilai tradisi leluhur kita. Jadi kenapa materi ini saya angkat? Kira-kira seperti inilah latar belakang permasalahan dari materi ini. Kita lanjut. Keterkaitan dengan pelajaran PJOK karena merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran pembina pertumbuhan maupun fisik, psikis, keterampilan motorik, pengetahuan, dan pengayakan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup sehat. Permainan tradisional pembelajaran PJOK dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Ya, kita tahu ya pada saat ini zaman generasi Z ini mungkin kita karena di sekolah ada larangan membawa HP, sehingga anak-anak bisa kita tekan dari penggunaan HP-nya. Mungkin kalau sepulang dari sekolah, anak-anak ini tidak terlepas dari HP-nya. Bahkan di saat sedang makan pun, anak-anak kita ini ditemani dengan HP. Karena tidak bisa dibawa mandi, mungkin mandi pun dibawa HP-nya. Jadi dari kegiatan ini mungkin dengan adanya kegiatan permainan ini anak-anak bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Di sini tujuan program dari materi ini yang pertama, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya.
Kenapa materi saya ini bermain egrang? Mungkin Bapak Ibu bertanya, bermain egrang karena bisa dibilang jadul ya. Mungkin generasi Z ini tidak tahu bagaimana bermain egrang ini. Mungkin tidak pernah lagi dilihat. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan kepada anak-anak bahwasannya kita punya permainan daerah, tidak kalah seru, tidak kalah di sini dengan cabang-cabang yang lain. Untuk yang kedua, tujuan program ini melestarikan permainan tradisional egrang agar tidak punah. Ya, kalau tidak kita perkenalkan, mungkin permainan ini bisa hilang. Mungkin Bapak Ibu ya tidak asing dengan permainan egrang. Karena ada beberapa saat saya bertanya kepada anak, saya bertanya, tahu tidak bermain egrang? Tahu tidak permainan ini? Kalau permainan yang lama betul-betul olahraga itu, anak sekarang ini tidak tahu lagi. Mereka hanya tahu bermain game, slot, PUBG. Ya kebanyakan seperti itu. Bermainnya itu HP. Ya, untuk selanjutnya tujuannya membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Ya, otomatis karena bermain egrang ini diperlukan kekuatan, kecepatan, agility, dan endurance atau daya tahan. Selanjutnya agak terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Karena di dalam permainan egrang ini nanti kita buat aturan. Dalam permainan egrang ini misalnya berlomba untuk mencapai garis finish. Di sini kita buat ada yang menggunakan individu, ada juga yang berkelompok atau estafet. Jadi untuk mencapai kemenangan itu mereka harus bekerja sama untuk mencapai kemenangan. Inilah tujuan dari program ini. Selanjutnya capaian yang diharapkan, yang pertama dari pengenalan aktivitas dapat membantu murid terlibat aktif dari keseluruhan kegiatan ini. Yang kedua, eksplorasi aktivitas peserta didik mencari informasi terkait topik permainan tersebut, dikaitkan dengan pelajaran PJOK dengan pelajaran yang lainnya. Yang ketiga, peserta didik merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar agar mereka mempunyai kebugaran yang baik. Kapasitas yang dimiliki di sini, maksud saya kapasitas ini atau aset kita. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah. Yang kedua, guru atau tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang ketiga, murid atau peserta didik yang menjadi peserta, panitia, wasit, ofisial, dan penonton atau SEM. Ya, setelah saya mengikuti pelatihan PKG, di sini saya baru mengenal ada sistem metode pendidikan itu SEM. Selama ini mungkin sudah sering dilakukan, tapi disinilah saya baru paham tentang SEM atau Sport Education Model. Jadi di sini saya terapkan. Kenapa di sini ada peserta didik yang menjadi peserta, panitia, wasit, ofisial, dan penonton. Jadi semua peserta didik kita terlibat. Mungkin tidak semua yang bisa melakukan permainan egrang, tapi dia bisa jadi ofisial. Mungkin Anda bisa jadi wasit. Mungkin Anda juga sebagai supporter atau timnya. Ya, inilah nanti lebih jelas diterangkan lagi di dalam SEM ini. Untuk yang keempat, ada lapangan sekolah yang luas. Yang terakhir, jaringan internet yang baik. Saya rasa semua mendukung untuk kapasitas yang kita miliki. Rencana evaluasi. Evaluasi menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik peserta didik berupa kuesioner dan wawancara yang mengarah evaluasi dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, mendokumentasikan proses kegiatan yang dilakukan peserta didik berupa video atau foto. Di sini ada kemungkinan tantangan yang akan terjadi di dalam kegiatan ini. Yang pertama, cuaca atau hujan. Mungkin kalau panas kita masih bisa berlanjut meneruskan kegiatan.
Tetapi kalau hujan, ya mungkin bisa diganti ke hari yang lainnya. Yang kedua, jadwal kegiatan mungkin bersamaan dengan kegiatan sekolah. Misalnya ada kegiatan OSIS, jadi peserta itu tidak bisa terlibat langsung. Jadi kemungkinan di sini diganti ke hari yang lainnya. Evaluasi dan umpan balik. Di sini saya mengambil evaluasi dan umpan baliknya, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta didik maupun baik sesuai dan kejujuran. Rencana kegiatan ini mungkin dilaksanakan setelah semester 1 di tanggal 11 sampai 17 Januari di tahun 2025. Ya, maaf. Akhir dari proyek. Di sini akhir dari proyek aktivitas untuk mereview pengalaman permainan egrang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya kejujuran. Yang ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, kebugaran jasmani apa saja. Mungkin dari sini bisa dilihat anak lagi dari pelajaran dari rekaman, bisa diulang lagi. Mungkin disitulah bisa kelihatan kebugaran jasmani apa saja. Sebenarnya waktu melakukan anak sudah tahu ya, seperti yang pertama tadi yang saya sebutkan, di dalam melakukan permainan egrang ini itu tidak bisa terlepas dari kecepatan, agility atau kelincahan, daya tahan, kekompakan, keseimbangan, mencakup keseluruhan di sana. Ya, di sini struktur program dan mitra. Yang pertama, program yang dibuat merupakan co-curricular yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapatkan melalui kegiatan permainan tradisional, yaitu permainan egrang. Yang kedua, peserta didik atau seluruh peserta didik, laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, penanggung jawab. Tentunya setiap kegiatan ini ya harus ada penanggung jawabnya. Yang pertama, Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Sarolangun, Ibu Meli Fatma MPD. Yang kedua, Wakil Kurikulum, Bapak Ahmad Ajari MPD. Yang ketiga, Wakil Kesiswaan, saya sendiri. Yang keempat, Wakil Sapras, Murdani Iskandar SPDGR. Yang terakhir, wali setiap kelas atau seluruh warga sekolah, agar program ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Saya nggak bisa terlepas dari guru-guru yang lainnya, jadi saya melibatkan keseluruhannya. Nggak ada, oh ini nggak penting, oh ini nggak ada peran di situ, semua penting. Tanpa Bapak Ibu, program ini tidak akan berjalan. Ya, di sini guru yang berkolaborasi, tentunya untuk kegiatan ini saya harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Yang pertama ya, untuk bidang studi sejarah, Ibu Bapak Persia SPD. Untuk CP-nya, peserta didik menganalisis sejarah permainan egrang. Yang kedua, seni budaya, Bu Dea Rama SPD. CP-nya, peserta didik mampu menciptakan koreografi menggunakan alat tradisional egrang dalam tari egrang. Yang ketiga, TIK, yaitu dengan Bapak Murdani Iskandar SPDGR. CP-nya, peserta didik mampu mempromosikan atau memperkenalkan budaya daerah permainan egrang melalui perkembangan teknologi digital. Yang keempat, bahasa Inggris dengan Bapak Muhammad Buntar SPD MLI. CP-nya di sini peserta didik mampu menulis caption tag dalam bahasa Inggris mengenai permainan egrang secara kreatif dan mandiri. Jadi di sini tadi ada tadi saya sebut SEM. Mungkin di sini ketercakupannya menyeluruh ya. Di sini ada 4 bidang studi. Saya berkolaborasi. Ya, saya berharap untuk 4 bidang studi ini Bapak Ibu, saya sangat berharap dari masukannya, kritiknya,
untuk berjalannya kegiatan ini. Kita lanjut. Kelompok belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi yang terdiri dari guru mata pelajaran untuk berkolaborasi untuk menentukan permainan tradisional ini dilaksanakan di SMA Sarwangan. Ya, kalau saya di sini kompel ya, kompel kita. Mungkin disitulah dibahas di mana kekurangannya, apa yang mau dilakukan, capaian materinya bagaimana. Tentu di sini kita godok di kompel. Ya, kira-kira presentasi saya tadi sampai di sini. Di sini ada sedikit tambahan saya. Untuk alur pembelajaran berbasis proyek ini, alurnya peluncuran proyek nanti dibuka oleh kepala sekolah dan acara dimulai dengan pertunjukan seni oleh beberapa siswa, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang proyek seni yang akan berlangsung. Setiap siswa mendapat tugas untuk membuat karya seni tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Pengumpulan informasi di sini nanti pengumpulan informasi dari buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan proyek atau wawancara, observasi, survei lingkungan. Pengembangan dan umpan balik menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berlatih teknik baru dan mendapatkan bimbingan dari seniman lokal atau profesional. Maksudnya mungkin enggrang ini anak zaman sekarang mungkin tidak paham. Jadi ada yang membina, bisa aja dari daerah kita, dari lingkungan kita, orang tua mungkin bisa membina anak. Oh, seperti ini loh bermain enggrang. Kalau anak zaman sekarang nggak tahu, kalau ibu pasti tidak paham. Ya, selanjutnya di sini yang mau saya sampaikan lagi untuk tema kearifan lokal, topik bermain enggrang. Total waktu kurang lebih saya ambil di sini nanti 44 jam pelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila, bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Profil 5 di sini. Elemen sub-elemennya akhlak pribadi untuk berintegritas, mengenal dan menghargai budaya, kepedulian, tanggap terhadap lingkungan sosial. Ya, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, nanti kita bisa berkolaborasi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan jawaban dari Bapak Setiastu mengangkat kearifan lokal. Dan kita sudah mendengarkan dan melihat tadi sarjana dari beliau, dan ini merupakan wujud yang baik dari terwujud karena ini melibatkan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, dan kita yakin kegiatan atau permainan enggrang ini sangat menarik bagi siswa kita. Harapan kami berharap Pak Sedia yang telah direncanakan untuk rencana tindak lanjut ini dapat kita laksanakan di semester bulan ini. Dan ini seperti disampaikan juga bahwa di wadah ini di Kompel sebagai wadah kita untuk berdiskusi. Kita berharap nanti kita akan diskusikan dalam pertemuan berikutnya bagaimana kita merealisasikan rencana tindak lanjut ini dalam bentuk kegiatan aksi nyata di lapangan di semester depan nanti. Baik, jika Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan, silakan. Saya merasa ini sangat menarik Pak Sedia, karena jujur kalau untuk peralatan sangat sederhana dan di lingkungan kita punya banyak bangku yang bisa kita gunakan, dan harapan kita juga ini bisa dijadikan seni juga untuk anak-anak kita. Tapi karena anak kita mungkin tidak lagi melihat itu sebagai permainan, yang disampaikan Pak Sedia, anak kita lebih banyak sibuk dengan permainan di gadget. Nah, di sini kita coba hidupkan
Karena lingkungan kita sudah memberikan, alam di sekitar kita sudah memberikan bahan bakunya, bagaimana kita menjadikan sebagai alat untuk pembelajaran kita, terkhusus untuk yang video kali ini. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau diberikan masukan atau mungkin bertanya untuk menguatkan, silakan. Sedikit Pak, mungkin tadi agak kurang jelas, sebenarnya ada kita. Terima kasih Ibu dan Bapak Sedebu. Mungkin perlu penjelasan lagi, produk akhirnya itu apa tadi? Karena kalau melihat dari presentasinya ada kolaborasi beberapa guru master, ada sejarah, ada TIK, bahasa Inggris, ya seni budaya. Nah, nanti produknya apa, produk akhirnya yang harus dipenuhi oleh peserta didik? Apakah berupa video atau penampilan? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini ada tadi kritik dan saran ya. Di sini dari Pak Ajari, saya mencoba menjawab apa hasil dari produk anak ini. Ya, misalnya dalam kegiatan ini memang dalam permainan ini mencari kemenangan. Siapa yang juara? Itulah intinya dari permainan ini. Tapi di sini ada saya libatkan dari bidang studi sejarah. Misalnya dari sejarah, anak mungkin kita libatkan mencari dari mana asal usul permainan enggrang ini. Kenapa tercipta permainan enggrang? Bagaimana prosesnya? Mungkin dari sana anak nanti bisa membuat satu produknya, bisa aja dalam bentuk artikel atau dalam bentuk video, bisa aja. Gitu juga dengan berbahasa Inggris. Tentunya di sini anak kita tugaskan dari TIK juga, dari TIK mungkin untuk mempromosikan permainan ini, karena kita tahu permainan enggrang ini sudah tidak dikenal lagi. Jadi kita di sini berkesempatan bisa mengenalkan melalui multimedia, yaitu dari digital atau sosial media, bisa saja. Di sana diperlukan anak-anak untuk membuat bagaimana pemaparan produk ini terlihat menarik. Tentunya di sini kita tidak mau sebatas lingkungan kita aja. Kalau bisa nasional, tingkat nasional. Jadi kita buat di sini dalam video itu berbahasa Inggris. Jadi anak itu berusaha bagaimana membuat kata-kata itu untuk merangkai kata, makanya kita libatkan guru bahasa Inggris. Ya, kira-kira itu produk dari kegiatan ini. Terima kasih Pak. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Jadi kalau didengar penjelasan tersedia, jadi ini semacam proyek Pak ya, kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Hasil finalnya. Tapi kalau untuk yang olahraga di sini lebih fokuskan pada permainan, ya di permainan. Jadi penilaian tetap dari secara olahraga di permainan, kemudian kemampuan fisik mereka. Baik. Tapi tadi itu kolaborasi dan dengan guru mata pelajaran itu bisa dijadikan misalnya proyek untuk berapa lama ya, saya bisa menyelesaikan seperti Pak. Tapi yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ini cukup menarik pembahasan kita tentang lingkungan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama saya ingin bertanya sama Pak Sedia dulu. Objek dan sasaran dari proyek yang Bapak buat itu fokusnya ke siapa? Terus saya pengen apa langkah-langkahnya itu nanti bagaimana dari misalkan
ada mungkin nanti ada permainan enggrang gitu Pak ya. Jadi anak-anak tuh main enggrang sama-sama gitu Pak ya. Ya gitu. Setelah itu gimana gitu. Saya mau stepnya tuh gimana gitu. Nanti langkah-langkahnya sampai nanti ke produknya tuh sudah dijelaskan kan gitu. Saya ingin tahu langkahnya bagaimana. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Bu Fitri. Mungkin target utama Bu ya. Target utamanya itu jelas di sini target untuk siswa. Nah, jadi di sini memang kita libatkan nanti di sini yang berperan aktif. Mungkin saya tadi tidak terlalu panjang lebar untuk menjelaskan tentang SEM ini Bu ya. Jadi SEM ini memang bertujuan pembelajaran yang dari peserta didik, berpusat dari peserta didik. Nah, jadi setiap semua kegiatan ini yang mengarahkan itu kita guru hanya mengawasi, tapi yang berperan semua di dalam itu siswa. Di sini semua siswa Bu, kita libatkan. Nah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya, kira-kira ada lagi Bu? Ya, langkah-langkahnya. Mungkin di sini enggrang ini ya kita berbicara dengan anak-anak nggak ngerti, dia tidak tahu apa enggrang. Jadi kita kasih ada kesempatan, mungkin makanya saya ambil kegiatan ini di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah, mungkin di hari Sabtu, Minggu, ya atau sepulang sekolah. Jadi tidak mengganggu pelajaran. Nah, jadi di situ nanti kita perkenalkan, ini loh enggrang, seperti ini loh bermainnya. Mungkin ya anak juga tidak terlalu susah kalau melihat permainan ini. Mungkin anak-anak perlu berlatih aja. Mungkin dari mereka tahu gimana aturan untuk pertandingannya nanti, anak pasti berlatih supaya bisa berjalan dulu di atas enggrang. Untuk melatih keseimbangannya, kecepatannya, kekuatannya, daya tahannya. Karena di enggrang ini tumpuan itu membutuhkan daya tahan. Ya, keseimbangannya sudah pasti, agility-nya, kelincahannya, ya prosesnya seperti itu. Mungkin nanti dari anak juga ada masukan, gimana sih untuk menentukan yang menang? Apakah harus juara 1 aja? Gimana kalau yang curang, yang tidak jujur? Jadi sini memang dituntut kejujuran Bu. Atau dia sudah jatuh, naik lagi, bermain lagi. Ya, nanti di sini kita libatkan anak untuk kesepakatan permainan. Bagaimana? Nah, kalau sudah jatuh, tidak boleh melanjutkan permainan. Di sini nanti tetap Bu, kita libatkan anak. Ya, terima kasih Bu. Baik, itu penjelasan dari Pak Surya. Berarti kalau ditangkap itu memang kita kan tadi kemungkinan tanggal 12 Januari rencananya. Dan seperti itu. Jadi berarti dalam 2 hari ini nanti mereka mempersiapkan dari awal menurut Pak Surya. 11 sampai 16. Berarti nanti apakah alat enggrang pun mereka yang akan mencoba membuat, apakah seperti itu bagaimana? Ya Bu, Oke. ya Bu. Di situ nanti makanya saya libatkan lagi, saya sudah koordinasi dulu dengan Bu Dea. Enggrang ini, anak ini ya misalnya bisa membuat modifikasi enggrangnya supaya enak dilihat. Jadi mulai dari awal pembuatan, perancangan pembuatan dari anak sampai dengan nanti selesai juga persiapan untuk pagelaran juga. Ya. Penontonnya mereka, yang menilai mereka kira malas seperti itu ya. Jadi apakah itu dimaksud dengan SEM tadi? Benar Bu, itulah SEM. Mungkin bisa sedikit dijelaskan karena ini Ibu rasa juga kita ini baru tahu yang SEM itu ya. Jadi Pak Surya mungkin jelaskan sedikit seperti apa metode atau pendekatan pembelajaran SEM ini. Ya, terima kasih Bu. Di sini ada materi yang saya dapat selama mengikuti PKG ini selama 9 minggu ya. Di sini ada saya dengar SEM. Apa SEM itu? Misalnya seperti ini. Selama ini kalau kita melakukan kegiatan misalnya kelas meeting, itu yang jadi wasit kita terkadang guru atau menentukan pemenangnya ya kita guru. Sebagai juri juga setiap perlombaan itu guru. Tapi di sini di PJOK ini di SEM ini diarahkan itu keterlibatan itu siswa. Jadi tujuannya dalam pembelajaran ini kan tidak semua anak mungkin mampu melakukan permainan enggrang ini. So, contohnya anak kita seperti ya mohon maaf
seperti Juniko. Belum naik, pasti ya mungkin ya bisa cedera atau engrangnya patah karena fisik terlalu besar mungkin. Jadi anak ini bisa dilibatkan, dia tetap dalam proses pembelajaran, bisa aja dia jadi ofisial. Bisa juga jadi juri. Jadi tidak ada di sini, oh kamu lebih baik, kamu lebih bagus. Oh kamu tidak penting, oh kamu penting, tidak ada. Di sini sama semua perannya. Tidak ada istilahnya lebih tinggi, lebih rendah. Sini merata. Jadi di sini juga saya berharap nanti untuk wali kelas itu bisa mengarahkan setiap kelasnya harus mengikut sertakan anaknya dalam kegiatan untuk pertandingan. Kalau SEM ini ya kurang lebih seperti tadi Bu. Semua pembelajaran berpusat dari anak, melibatkan siswa semua. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, pendapat atau pertanyaan berkaitan dengan penyajian dari Pak Sedia? Mungkin ini Bu, sepertinya SEM ini adalah model ya, model pembelajaran yang pendekatannya diferensiasi. Jadi proses tadi kan ada diferensiasi, mana yang anaknya nggak bisa jadi wasit, nggak bisa bermain dia bisa jadi wasit, ya kan? Mana yang nggak bisa jadi wasit bermain dia bisa jadi superstar. Jadi ada proses diferensiasi. Nah, produknya juga sebetulnya tadi diferensiasi produk ada di sana. Ada yang menggunakan teknologi, misalnya, ada yang mungkin menggali dari sejarah-sejarahnya dibuat artikel. Nah itu sudah diferensiasi produk. Saya lihat ke arahnya sana. Saya adalah modelnya, kemudian pendekatannya diferensiasi, ada semua proses di sana, produk di sana. Terima kasih Pak Azadi sudah menekankan bentukan dari model SEM tadi. Jadi insya Allah nanti ini juga akan berimbas ke teman-teman guru, ke rekan-rekan semua. Karena sekali lagi pembelajaran kita sekarang berpusat dan berpihak kepada siswa. Jadi siswa apapun dia mempunyai peran penting masing-masing. Mereka mempunyai peran yang jika mereka tidak terlibat akan ada kurangnya pembelajaran tersebut. Jadi anak-anak kita dimanapun posisinya, apapun pesannya, dia apapun perannya, pembelajaran melakukan itu pembelajaran yang bermakna seperti itu. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Oke, Pak Sedia, Ibu rasa dari rekan-rekan sudah memahami dan harapan kita bersama sekali lagi semoga FPL ini dapat kita laksanakan dan kolaborasi kita semua diminta agar rencana ini dapat kita wujudkan dalam bentuk aksi nyata. Demikian, Pak Sedia, untuk apa? Ya, kalau tidak ada lagi di sini saya berharap kegiatan ini terus berjalan Bu, untuk bukan sekedar hanya presentasi. Kalau bisa ya di bulan Januari tahun 2025 kegiatan ini betul-betul terbentuk dalam aksi nyata. Ya, demikian presentasi saya. Di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.